Masya Allah, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Bulan Ramadan selalu menjadi bulan yang istimewa bagi umat muslim, pemirsa. Salah satu yang menjadi istimewa adalah dengan adanya peristiwa bersejarah yang dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Malam Nuzulul Quran, pemirsa, merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Nah, dalam rangka menyambut salah satu malam istimewa di bulan Ramadan ini, Masjid Istiqlal akan mengadakan acara Indonesia Khataman Al-Quran dan sekaligus akan memecahkan rekor muri dengan acara ini. Kita akan berbincang, pemirsa, lebih lanjut seperti apa keistimewaan malam Nuzulul Quran dan seperti apa acara Indonesia Khataman Al-Quran nantinya. Telah hadir di studio Metro TV Bapak Mas'ud Halimin, Ketua Amaliyah Ramadan 1446 Hijriah, dan juga Dr. Farid F. Sainong selaku staf khusus Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Farid, Pak Mas'ud, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semoga lancar juga puasanya di bulan Ramadan. Amin. Wah, gadis sehat ya. Sehat, alhamdulillah Bapak. Baik, terima kasih. Pak, sebelum kita bahas mengenai acara Indonesia Khataman Al-Quran, saya mau bahas dulu mengenai malam Nuzulul Quran. Mungkin untuk merefresh kembali ilmu kita, mengingatkan kembali umat muslim. Pak Farid, apa sih boleh dijelaskan yang dimaksud dengan malam Nuzulul Quran, Pak Farid? Secara harfiah itu berarti turunnya Al-Quran. Nah, ditengarai dan diyakini bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan, malam 17 Ramadan. Nah, itu kemudian dianggap sebagai tonggak risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita yakini bahwa seorang nabi dan rasul itu dalam ketentuan syariat memang harus membawa risalah, dalam hal ini firman Allah yang nanti kita sebut dengan kitab suci Al-Quran itu. Nah, itu turunnya pada 17 Ramadan. Berangsur-angsur tentu saja, yang malam itu misalnya yang turun adalah hanya 5 ayat. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan itulah kita yakini sebagai istilahnya pengukuhan Rasulullah sebagai nabi dengan tugasnya sebagai seorang nabi dan rasul dengan dakwah Islamiyah. Dari situlah tonggaknya kemudian untuk memulai misi kenabian Rasulullah SAW, salah satunya dengan ditandai turunnya Al-Quran pada malam itu. Nah, inilah yang kemudian kita peringati setiap tahunnya di 17 Ramadan, malam turunnya Al-Quran yang kita istilahnya syiarkan dengan berbagai acara, berbagai tradisi pembacaan Al-Quran. Salah satunya adalah khataman Al-Quran. Oke, baik. Begitu istimewanya malam Nuzulul Quran dimaknai oleh seluruh umat muslim karena disitulah tonggak utama kenabian Nabi Muhammad, Nabi besar selai begitu. Apa yang biasanya dilakukan untuk memaknai malam Nuzulul Quran? Oke. Sebagai sebuah kitab suci, maka yang paling pertama memang kita lakukan adalah membacanya. Dan inilah yang kita tradisikan di setiap khususnya ya, bukan kemudian tidak kita lakukan di luar bulan Ramadan. Tetapi tradisi membaca Al-Quran itu jauh meningkat intensitasnya di bulan Ramadan. Jadi Ramadan menjadi istimewa, Nuzul Quran menjadi istimewa karena disitulah pedoman hidup kita sebagai umat Islam itu mulai diturunkan dan kemudian diturunkan berangsur-angsur selama masa risalah kenabian dan kemudian menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semua ya kita meyakini ini. Semua yang tersentuh dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Ramadan itu menjadi sayyidus syuhur atau penghulu para bulan, seluruh bulan terbesar, bulan tersuci, karena Al-Quran diturunkan di situ. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi terbaik karena diturunkan padanya Al-Quran. Bahkan yang mungkin paling sederhana bisa kita lihat, kalau secari kertas ada ditulis di atasnya Al-Quran, kertas itu tiba-tiba jadi mulia. Tidak mungkin kita kucek-kucek, tidak mungkin kita injak-injak, dia menjadi mulia. Nilainya lebih tinggi dari kertas-kertas lainnya karena di atasnya ditulis atau dicetak ayat-ayat Al-Quran. Nah, karenanya untuk
mengejar dan mendapatkan kemuliaan itu salah satu caranya adalah membaca Al-Quran dengan berbagai tingkatannya nanti, mengamalkan, memahami, mengamalkan, mentadaburinya dan sebagainya. Itu adalah bagian cara kita untuk mendapatkan kemuliaan di mata Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Masya Allah. Pak Masud, kalau begitu apa sih yang dijanjikan, keistimewaan apa yang dijanjikan Allah untuk umat muslim yang mengistimewakan malam nuzul Quran, dan bagaimana kita memaknai sebagai umat muslim untuk bisa meningkatkan ibadah kita di malam nuzul Quran? Ya, nuzul Quran ini juga dikenal sebagai malam Lailatul Qadar. Bersamaan dikenal sebagai itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini kalau kita bicara tadi bagaimana memaknai, apa keistimewaannya, jelas di Al-Quran itu dikatakan khairum min alfi syahrin. Satu malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Lebih mulia dalam makna seluruh kebaikan yang dilakukan di malam itu dilipat gandakan nilainya oleh Allah lebih dari 1000 bulan. Itu juga bermakna bahwa semua urusan, kan di bagian akhir dari surah Al-Qadar itu dikatakan semua urusan yang ada pada malam itu diberikan keselamatan. Salamun dalam makna kebaikan yang maksimal. Sehingga apapun yang dilakukan bukan hanya sebenarnya ya, kalau kita memaknai nuzul Quran itu bukan hanya membaca Al-Qur'annya, tapi ibadah sholat yang kita lakukan, sedekah yang dilakukan, berbuat baik kepada orang lain yang dilakukan pada hari itu punya nilai yang sangat tinggi di mata Allah. Jadi kalau memaknainya tentu dengan mendorong diri kita untuk melakukan kebaikan semaksimal mungkin. Salah satunya untuk mendapatkan nilai dari keislaman kita merujuk pada nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran. Nah, poin terbesar dari Al-Quran itu adalah akhlak. Maka menerjemahkan ayat-ayat Quran dalam bentuk akhlak pada kehidupan kita sehari-hari bagian dari cara kita memaknai nuzul Quran itu. Subhanallah, begitu bermakna ya malam nuzul Quran, di mana kebaikan dilipat gandakan, dan itulah kita didorong untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya di malam nuzul Quran. Baik, perbincangan kita akan masih berlanjut, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda. Selamat pagi Indonesia masih akan kembali. Dipersembahkan oleh ini bukan perkara main-main. Tanggung jawabnya besar. Apa jaminan kamu bisa jaga anak saya? Punya penghasilan tetap? Tabungan ada? Alhamdulillah ada Pak. Saya juga udah daftar haji. Iya, gitu dong. Terus mau kapan resepsinya? Yuk daftar haji selagi muda. Dananya aman dikelola oleh BPKH. Masih muda daftar haji, kerennya. Ulti. Bubur sedap ala The Changcuters. Wih, udah mau buka nih boy. Ini jagoan gue, mie sedap goreng. Love it, baby. Ada kriuknya. Sorry boy, kalau gua sih mie sedap soto. Hangat kuahnya, bertabur koya gurih. Alhamdulillah. Toppingnya ekstra 20%. Sedapnya dari suapan pertama. Mantap. Terbaik. Ramadan The Changcuters makin sedap. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Kenalin, ini geng sehatku. Ini Indi, sahurnya pakai Daily Meal Corn Rice, bikin puasa full energi dan fokus terus. Ini Sinta, favoritnya Daily Meal beras merah, bikin dia fit dan selalu chill. Nah, ini Dita, dulunya sering asam lambung. Sejak kenal Daily Meal Cassava Rice, biarpun workaholic, lambung tetap asik. Kalau aku, pilih Daily Meal porang cassava, gak ribet tinggal satset. Bukanya bersama, beda-beda nasi dietnya, sama nyamannya. Diet itu mesti nyaman. Dari Topikoki. Bubur The Changcuters.
Udah mau buka nih boy. Mie sedap goreng, jagoan gue. Ada kriuknya. Kalau gua sih mie sedap soto. Bertabur koya gurih. Toppingnya 20%. Mantap. Terbaik, Ramadan di Cakjuters, makin sedap. Kamis ini dalam Go Healthy. Fakta yang mengejutkan, stroke tak selalu diawali oleh hipertensi. Stroke sumbatan ini berhubungannya dengan tubuh kita itu terasa ringan. Aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh bagus. Tahukah Anda manfaat mini squat untuk pasien pasca stroke? Simak cerita dan solusi lengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kamis 13 Maret jam setengah 11 siang. Prioritas Indonesia, Senin hingga Jumat jam setengah 4 sore. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, masih membahas Malam Nuzul Quran, dan dalam menyambut Malam Nuzul Quran, Masjid Istiqlal ini akan mengadakan acara Indonesia Khataman Al-Quran, dan ini juga akan ada pemecahan rekor muri di sini. Pak Masud, boleh dijelaskan maksud tujuan dari acara ini dan bagaimana detailnya dalam pemecahan rekor muri itu sendiri? Ya, makasih Mbak Gadis. Jadi ini memang semangat yang kita mau bawa. Al-Quran ini kalau kami di Istiqlal itu bahasanya Ramadan ini semua senang, semua bahagia. Jadi kita mau bahagia dalam makna spiritual, makna dalam. Nah, untuk rekor muri ini kita akan mencoba untuk mencapai angka 350.000 kali khataman dalam satu hari. Nah, 350.000 kali ini tentu kan satu orang tidak mungkin khatam dalam satu hari. Jadi kita buat dalam bentuk grouping. Nah, nanti melalui Pak Farid dengan Kementerian Agama ya, kita dengan semua stakeholders yang ada di bawah, kita ingin mengajak kepada semua umat Islam bisa berpartisipasi, bisa mendaftarkan diri nanti. Kami sudah menyiapkan dashboardnya untuk registrasi. Nah, cara menghitung yang 350.000 itu nanti dihitung dari jumlah kelompok yang melakukan registrasi di dashboard panitia Indonesia Khataman Al-Quran. Nah, dari situ nanti kita akan melihat setiap grup yang ada ini, kalau misalnya satu grup itu 10 orang, berarti satu orang itu membaca 3 juz. Masing-masing baca 3 juz, 30 juz itu selesai oleh 10 orang dalam satu grup. Jadi yang kita hitung itu adalah grupnya. Nah, inilah nanti yang akan dikalkulasi, akan kita hitung sebagai jumlah khataman yang kita capai. Nah, angka 350.000 ini kita ambil karena untuk melampaui apa yang sudah pernah ada sebelumnya. Nah, sebelum kita ini sudah pernah ada yang melakukan khataman Al-Quran yang sama sebanyak 320.000 kali, kurang lebih. Yang ini 350.000. Ini kita mencapai 350.000 kali untuk dan dimulai dari jam berapa, Pak? Nah, kita akan mulai nanti kick off-nya itu di tanggal 16 jam 00.01 waktu Indonesia Barat. Untuk Indonesia Tengah Timur menyesuaikan. Nah, ini akan diikuti oleh semua, termasuk kawan-kawan kita dari luar negeri juga insya Allah akan terlibat, diaspora kita, karena Masjid Istiqlal punya mahasiswa di Amerika, punya mahasiswa di Mesir, nah itu mereka juga semua akan terlibat. Nah, untuk itu setelah nanti melakukan registrasi, kemudian setiap grup melakukan pembacaan di tempat masing-masing. Nah, nanti akan ada pembuktiannya itu melalui foto atau video yang mereka kirim ke panitia. Dan selesai mereka menghatamkan Al-Quran, mereka melakukan submit sebagai laporan bahwa mereka sudah khatam. Jadi nah, sebetulnya akan kita hitung. Baik, jadi seluruh umat Muslim di mana saja sebetulnya bisa ikut mendaftar ya. Sangat bisa, sangat bisa. Baik, Pak Farid, siapa nih yang terlibat di belakangnya acara yang begitu luar biasa pada Malam Nuzul Quran nanti? Jadi ini akan melibatkan banyak orang memang, baik sebagai pembacaan perjusnya atau koordinator yang kalau kita sebut 350.000 kali, jadi kita akan punya 350.000 orang koordinator atau grup yang akan secara dinamis melapor ke dashboard kita bahwa sudah selesai atau sedang dijalankan dan sebagainya, dan itu akan kita bisa kalkulasi sedemikian rupa dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, yang terlibat ini alhamdulillah kita bersyukur Kementerian Agama ini memang sifatnya vertikal ya, dari pusat sampai ke tingkat pemerintahan terendah, dalam hal ini
kelurahan itu unit-unitnya ada, sehingga melalui koordinasi secara terpusat di Kementerian Agama kita bisa mengajak teman-teman dari berbagai unit di Kementerian Agama, termasuk perguruan tinggi, madrasah, pesantren, kemudian kepala-kepala kanwil yang akan juga lintas sektor, mengajak teman-teman yang ada di misalnya KUA seluruh Indonesia, majelis taklim, bahkan sampai ke diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi insya Allah koordinasinya lancar ya, dengan koordinator-koordinator yang akan mendaftar secara terpisah di website kita nanti, biar bisa terkalkulasi secara baik ya. Baik, kita akan masih membahas acara Indonesia Khataman Al-Quran akan seperti apa di Malam Nuzul Quran, tepatnya di 16 Maret 2025. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dipersembahkan oleh Hai, aku Chef Devina. Ini resep kreasi baruku bareng mie sedap, the one and only mie goreng ala chef. Rahasia unik sedapnya, minyaknya pasti, minyak pipi beda lagi. See, ada sambal merahnya. Dimix dengan bumbu berkualitas lainnya, bikin rasanya full of taste. Aku tambahin sayuran komplit dan kremesan kriuk. Sedapnya anti gagal. Perfect. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste. Mie goreng ala chef di rumah dari Wixwood. Tokyo Riverside Peak 2, apartemen siap huni paling diminati di Peak 2 saat ini. Dengan desain lobi menawan, berbagai fasilitas setara hotel bintang 5, clubhouse, gym, sauna, Tokyo Hub dan Tokyo Market. Kuliner, serta transportasi umum. Dilengkapi smart door lock untuk setiap unitnya. Klinik kesehatan, pusat perbelanjaan yang seluruhnya terintegrasi di lantai dasar unit Anda. Ditawarkan dengan cicilan mulai 5 juta rupiah per bulan. Fully furnished, free IPL 3 tahun. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Minyak kenyal dan pipi bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan kriuk. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina dari Wixwood. Hai, aku Chef Devina. Ini resep kreasi baruku bareng mie sedap, the one and only mie goreng ala chef. Rahasia unik sedapnya, minyaknya pasti, minyak pipi beda lagi. See, ada sambal merahnya. Dimix dengan bumbu berkualitas lainnya, bikin rasanya full of taste. Aku tambahin sayuran komplit dan kremesan kriuk. Sedapnya anti gagal. Perfect. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste. Mie goreng ala chef di rumah dari Wixwood. Kamis ini dalam Go Healthy. Fakta yang mengejutkan, stroke tak selalu diawali oleh hipertensi. Stroke sumbatan ini berhubungannya dengan tubuh kita itu terasa ringan. Aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh bagus. Tahukah Anda manfaat mini squat untuk pasien pasca stroke? Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kamis 13 Maret jam 10:30 siang. Zona Bisnis, Senin hingga Jumat di Metro TV. Dipersembahkan oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih membahas Indonesia Khataman Al-Quran yang diselenggarakan Masjid Istiqlal dalam rangka Malam Nuzul Quran. Pak Masud, ada target 350.000 kali khataman pada Malam Nuzul Quran nanti. Dan itu artinya ada ribuan orang yang terlibat berpartisipasi di dalamnya. Bagaimana verifikasinya, Pak? Ya, Alhamdulillah program kita ini juga selain Kemenak yang terlibat, kita sangat disupport oleh Komdigi. Jadi untuk kebutuhan verifikasi, pendaftaran, mulai dari pendaftaran sampai verifikasi khataman itu, kita disupport oleh Komdigi untuk IT-nya. Jadi semua nanti akan terdata melalui digitalisasi, sehingga time-nya itu dari menit ke menit, real time-nya itu terbaca. Sudah berapa yang masuk, yang melaporkan khatamannya.
Dan itu terverifikasi dengan foto, dengan video, dengan bukti-bukti lapangan yang ada. Jadi alhamdulillah support Komdinggi luar biasa untuk mendukung acara kita ini, dibantu dengan koordinator-koordinator lapangan dari Kementerian Agama. Semua ini akan menjadi bagian dari pembuktian verifikasi kita untuk khataman ini. Oke, berarti dari pukul 00.01 waktu Indonesia Barat sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat acara dimulai. Nah, kalau di rangkaian acara Malam Nuzul Quran sendiri di Masjid Istiqlal nanti akan ada apa aja, Pak? Ya, acara puncak kita di 16 malam selepas sholat Isya ya. Jadi 19.30 insya Allah kita mulai. Pertama di Istiqlal sendiri dari pagi tanggal 16 itu insya Allah kita mengundang masyarakat Jakarta untuk khataman bersama di Istiqlal, mulai pagi sampai malam. Kita tetap modelnya grouping. Kemudian di malam hari nanti ada pembacaan khatmil Quran, pembacaan juz 30 sebagian sampai khatam. Kemudian tentu sambutan dari Pak Menteri Agama dan mudah-mudahan kalau ini terpecahkan penyerahan rekor muri. Baik. Dan insya Allah kita akan dihadiri oleh, ada puncaknya, ada haflah tilawatil Quran. Baik. 2 qori internasional dari Indonesia dan 2 qori internasional dari Iran. Baik, Masya Allah luar biasa sekali perayaan Malam Nuzul Quran di Masjid Istiqlal. Pak Farid, terakhir harapannya dengan adanya acara Indonesia Khataman Quran dan juga Malam Nuzul Quran di Indonesia seperti apa? Iya, puncaknya tentu saja adalah kita mencintai Al-Quran. Ya, dengan berbagai cara, dan inilah yang juga menjadi salah satu kekayaan tradisi Islam di Indonesia, bahwa kita bisa mengkhatamkan Al-Quran secara kolektif, melibatkan sebanyak mungkin masyarakat. Jadi dengan pembacaan Al-Quran secara kolektif bersamaan dirangkaikan dengan khatam Indonesia Khatam Al-Quran ini sejumlah 350.000 kali khataman, insya Allah menjadi salah satu strategi kita agar masyarakat semakin mencintai Al-Quran dan semakin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-harinya. Masya Allah, mudah-mudahan bisa kita maknai sehari-hari ya Pak, bukan hanya di Malam Nuzul Quran, tetapi juga setiap hari bisa kita tingkatkan ibadah. Tonggaknya di Ramadan ini. Baik, terima kasih Pak Farid, terima kasih Pak Sama-sama. Masud sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia dan berbagi dengan masyarakat pemirsa Metro TV. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita kali ini sekaligus menutup jumpa kita di Selamat Pagi Indonesia. Akhir kata, saya Gadis Bianca mewakili kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Kami bersamai